Oke teman-teman, selamat datang di channel saya, channel Kiel Travel dan Orvator. Saat ini, video selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merefund tiket pesawat. Jadi banyak teman-teman, contohnya seperti pelanggan-pelanggan Kiel Travel yang bertanya bagaimana sih cara untuk merefund tiket atau membatalkan tiket. Jadi saya harus bagaimana? Nah, ada ketentuan-ketentuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu memesan lewat agen travel, contohnya ya seperti saya, agen travel resmi, terus contohnya tiket.com, kayak Traveloka, kayak bagi-bagi. Jadi teman-teman harus menghubungi CS ke pihak travel, agen travel. Contohnya kayak saya, Kiel Travel ya. Teman-teman kalau pesan sama saya harus menghubungi saya untuk melakukan refund atau pembatalan tiket, atau lewat tiket.com teman-teman harus menghubungi csticket.com. Jadi teman-teman harus nelpon cs.com untuk melakukan refund. Karena apa? Karena kalau kita langsung ke pihak bandara atau kantor sesuai dengan maskapai pasti ditolak, karena teman-teman melakukan pemesannya nggak langsung lewat sana. Contohnya kalau misalkan kita lewat sana langsung ke bandara misalkan belinya, atau ke CS langsung ke kantor Lion Group contohnya. Nah, kita ke Lion Group bisa untuk melakukan refund. Tapi kalau misalkan itu pemesanan teman-teman lewat agen travel, teman-teman harus menghubungi agen travel yang ada. Pasti disuruh oleh pihak maskapai. Jadi pihak maskapai biasanya kasih tahu tuh, Anda diharuskan untuk datang ke atau menghubungi agen travel sesuai dengan pemesanan Anda. Oke. Dan saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merefund Lion Group nih. Biasanya saya menghubungi langsung ke Lion Group, yaitu langsung ke 0804 177 8899. Nah, saya biasanya langsung hubungi ini, dan tentunya tidak kata lain, kita harus mempersiapkan semuanya dulu. Contohnya tiket pesawat, kita menghubungi nomor ini tuh sebelumnya kita harus mempersiapkan semuanya ya. Jadi contohnya kayak tiket pesawat dan hotel pulsa contohnya. Nah, contohnya ini tiket pesawat, nanti kode booking ini nanti ditanya, terus nanti pasti rutenya ditanya, nama penumpang ditanya, sama aja, dan nomor handphone sesuai dengan teman-teman pesan. Misalkan teman waktu pesan pertama itu pakai nomor handphone ini, nanti disiapin semua, pokoknya di situ berkas-berkasnya, baik alamat email juga, semuanya disiapin, baru kita nelpon ke pihak CS. Nah, setelah telepon nantinya kita akan ditanya, bisa sebutkan kode bookingnya, sebutin ini aja ke pihak CS, nanti rutenya, tanggal penerbangan kapan, dan nama di dalam tiket semuanya itu siapa. Kalau ini kan satu, biasanya ada 2, 3, 4, 5, 6, biasanya sampai 7 teman-teman, 7 atau sampai 10 biasanya kalau rombongan. Nah, itu sebutin aja nama-nama mereka. Nanti pasti kalau sudah cocok sama, bisa langsung diproses. Tapi kalau misalkan untuk penyocokan data ada yang salah satu, pihak maskapai tidak mau untuk melakukan refund atau membatalkan tiket, karena itu privasi mereka atau keputusan peraturan mereka. Kalau tidak sesuai, dia nggak berani. Jadi mau nggak mau harus siapkan semuanya, dan tentunya pulsa teman-teman, karena waktu kita nelpon ke pihak maskapai, pihak CS-nya jangan sampai terputus. Kalau terputus gagal, ulang dari awal. Oke, jadi siapinlah minimal 50.000 atau 100.000 untuk merubah untuk membatalkan tiket pesawat. Oke, kita sebutin semuanya, contohnya seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini, mendengarkan saya untuk berbicara dengan CS waktu itu, teman-teman bisa dengar nanti di sana, teman-teman bisa lihat.
Original Hotel Whiskey Juliet. Saya bantu bacakan ya Pak, data pembatalan tiketnya mohon dikoreksi apabila terjadi kesalahan. Kode bookingnya yang sebelumnya Original Hotel Whiskey Juliet Ultra November Whiskey, terdapat 2 orang pelanggan, namun rencananya ingin dibatalkan hanya 1 orang pelanggan saja, sehingga mendapatkan kode split yang baru yang di-refund. Untuk kode booking yang barunya, boleh dibantu dicatat Bapak? Oke, saya catat. Quebec Kilo Zulu, Ya, Fanta Delta Papa. oke. Baik, untuk kode bookingnya Quebec Kilo Zulu Fanta Delta Papa, terdapat 1 orang pelanggan atas nama Nyonya Julia Leonora Marce Tendean, penerbangan menggunakan Batik Air ID 6264 di tanggal 8 April, dari Jakarta jam 1.30 pagi hari tiba di Makassar jam 4.50 pagi hari. Lanjut lagi Wings Air IW 1332 di tanggal 8 April, dari Makassar jam 8.00 pagi hari, tiba di Morowali jam 9.10 pagi hari. Tiketnya masih on schedule. Saat ini saya berbicara dengan Bapak Agus, selaku perwakilan dari travel agent. Tiketnya sudah setuju saya batalkan, seluruh rutenya tidak jadi digunakan. Untuk pembatalannya dikenakan denda pemotongan 25% per segmen. Untuk pengembalian dana langsung kembali ke rekening pelanggan. Dan nanti dari pihak pelanggannya harus ada pengajuan refund dari website kami. Ditunggu batas waktunya sampai tanggal 29 Juni 2021. Apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak ada pengajuan refund, tiketnya dianggap hangus dana tidak kembali, dan dipastikan tiket yang sudah saya bantu batalkan tidak bisa diaktifkan kembali, dan untuk 1 orang pelanggan lainnya masih tetap aktif di kode booking yang lama ya. Dari data pembatalan yang saya bacakan sudah sesuai, Bapak Agus? Mau tanya, itu nomor tiketnya berapa ya? Kan nanti dimasukin, Untuk nomor tiketnya dimasukin nggak ke data? Iya, dimasukkan, nanti diminta masukkan nomor tiket. Iya, berapa nomor tiketnya? Baik, ditunggu sebentar ya. Baik, terima kasih telah menunggu. Untuk nomor tiket atas nama Ibu Julia 990 990 216 216 957 957 6512. 6512. Iya, boleh dibantu diulangi? 9902 1695 76512. Iya, benar Pak. Oke. Sudah sesuai apa data yang saya bacakan? Oke, sudah. Baik, untuk tiket atas nama Ibu Julia sudah saya bantu cancel ya, tinggal pengisian data-data refund di website Pak. Iya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Berarti tiket yang aktif masih pakai kode lama ya? Iya, benar Pak. Oke. Ada lagi informasi lain Pak? Nggak ada. Atau bisa nggak dikirimkan tiket yang itu? Nggak bisa ya? Yang mana Pak? Yang baru. Yang lama, yang masih terbang. Boleh, kalau alamat email yang mana? Aser itu. 6@gmail.com. aser6@gmail.com. Iya. Oke, sampai sini saja. Jadi itu peristiwanya seperti ini teman-teman. Jadi saya membatalkan tiket menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dan keinginan pelanggan. Jadi pelanggan ini ada 2 pelanggan untuk mau terbang, cuman satunya tidak jadi terbang, jadi hanya 1 yang di refund untuk dibatalkan. Jadi prosesnya seperti ini. Kalau misalkan kita harus telepon dulu ke pihak maskapai dan nanti dibagi 2. Jadi yang 1 itu diambil namanya dan dibuat kode booking baru lagi. Nah, kode booking baru ini nanti di refund. Tapi kode yang lama itu misalkan 1 orang penumpang itu nanti di sana udah tercatat, di sana udah terdata ada 1 penumpang di kode yang lama, ya itu masih on. Kalau yang kedua itu yang atas nama Juliana tadi itu yang pastinya dibatalin. Nah, prosesnya tuh seperti itu. Kita telepon pihak maskapai, nanti sebutin siapa aja yang mau dibatalin atau semua. Nah, nanti prosesnya di situ dibuatlah seperti itu, dan tentunya nggak cuma sampai situ kalau untuk merefund teman-teman. Ini yang agak ribet, agak ya susah-susah gampang, makanya saya katakan seperti itu. Kalau sudah biasa untuk melakukan enak, tapi kalau baru-baru itu pasti mikirnya aduh ribet sekali, harus gini harus nggak. Memang seperti itu prosedurnya dari pihak maskapai. Jadi kalau misalkan contohnya di Lion Group ini prosesnya seperti ini. Kita harus melakukan refund melalui telepon via telepon ini. Setelah itu di sana datanya sudah di refund dan kita harus mengajukan pengisian data.
Pengisian data itu nanti kita ke www.liongroup.com. Jadi di sana ada pengaturan pemesanan di sana. Ya, saya contohkan seperti inilah. Ya, sebutkan ya. Refund Lion Group. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita di klik yang bagian ini nih, bagian refund request Lion Group. Nah, nanti di sana ditulis di ini. Nah, terus ada pengajuan kembalian ini teman-teman isi nama depan, nama belakang, nomor tiket. Nah, nomor tiket ini kenapa saya tadi tanya, karena nomor tiket ini pasti kalau misalkan nomor yang terbaru jangan diambil. Misalkan ada apa kayak tadi kan dipisah dua, jadi saya harus tanya nomor tiket yang mau di refund itu, karena beda nomor tiket yang satu dengan yang satu beda. Atau nanti bisa di reschedule, misalkan reschedule ternyata sudah berapa kali reschedule, atau nanti nomor tiketnya pasti berubah. Makanya sebelum kita refund kita harus tanya, mau nggak mau kita harus telepon ke pihak maskapai. Jadi tanya nomor tiketnya itu berapa. Nah, nanti suruh ngisi di sini. Nah, suruh di sini alasan pengembalian, terus nomor handphone, nomor telepon, email teman-teman, terus rekening bank. Nah, rekening bank ini nanti atas nama penumpang ya, apa namanya, rekening banknya harus atas nama penumpang. Kalau nggak bisa. Itu kalau tapi kalau misalkan lewat ke pihak apa, ada momen-momen tertentu, apa proses tertentu yang lewat agen travel bisa, seperti saya gitu, lewat saya. Jadi nomor rekening saya yang dimasukin atas nama saya. Tapi ada rute ada momen tertentu juga yang tidak bisa. Jadi harus rekening atas nama penumpang. Nanti saya akan jelaskan juga tentang rekening. Sekarang aja. Rekening atas nama penumpang ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau misalkan penumpang itu umur di sekitar 16 tahun ke bawah, misalnya 16 tahun ke bawah, itu harus melampirkan surat kuasa. Maksud nggak? Surat kuasa. Kalau misalkan pernyataan saya, surat kuasa untuk saya, jadi dibuat surat kuasa, nanti baru bisa dimasukin nomor rekening saya atau nomor rekening orang tuanya. Jadi orang tuanya yang harus buat surat kuasa. Jadi rekening pengembalian dananya lewat rekening atas nama surat kuasa itu. Kalau atas nama penumpang yang umurnya 16 tahun ke bawah nggak bisa, tidak diakui oleh pihak maskapai. Jadi harus mau nggak mau nomor rekening itu tidak berlaku. Kecuali dia kalau udah umur 17 tahun ke atas, itu berlaku untuk semua rekening bank. Oke. Nah, di situ cara sistemnya untuk melakukan refund, dan prosesnya lumayan panjang ya. Cuman ya kita harus refund, karena refund itu kalau misalkan tiket nggak dipakai ya sayang sekali duitnya nanti. Misalkan belinya 1,5 juta atau 2 juta atau 3 juta, itu sayang sekali ya. Kalau untuk merefund itu ada susah gampang ya. Kalau misalkan kita mendadak nggak bisa, ya sesuai dengan prosedur yang ada prosesnya. Kalau misalkan di bawah 72 jam ke bawah, itu potongannya sekitar 25-30%. Tapi kalau misalkan dia salah saya maksudnya kalau jam 72 jam ke bawah itu potongannya sekitar 50%. 50%, ada yang sampai 40%, tergantung dari jam waktu teman-teman melakukan refund itu. Tapi kalau misalkan di atas 72 jam itu sekitar 25-30% potongannya ya dari harga tiket. Jadi ya sangat disayangkan kalau misalkan kita tidak merefundnya. Oke. Sampai di sini proses untuk merefund tiket, dan tonton terus video saya. Jangan lupa subscribe dalam channel saya, tekan tombol lonceng yang sesuai dengan yang ada di channel saya agar tidak ketinggalan berita melalui prosedur untuk penerbangan selanjutnya. Oke, terima kasih buat semuanya, baik pelanggan KL Travel, semuanya sehat-sehat, salam sehat dari KL Travel, dan teman-teman semua yang menonton video saya, terima kasih. Dan saya tunggu orderannya kembali untuk semuanya. Oke, terima kasih.
ini sebagian dari video saya, dan nanti selanjutnya saya akan mereview atau menjelaskan bagaimana proses-proses dalam penerbangan. Contohnya seperti halnya penerbangan yang harus di cancel atau seperti apa. Oke, terima kasih. Demikian video saya. Bye bye.